Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Oke, selamat bertemu kembali. Kali ini PPKM ke-9. Nah, PPKM ke-9 ini agak lumayan jauh. Ya, so tau lah kalau lihat orang ini so tahu. Ada di mana ini? Di Kawangkoan, di Gilang Ramadan Studio Band GRSB Kawangkoan. Jangan lupa bawa tripod. Nah, tuh orang nih hari ada di Kawangkoan. Bakura beringkesek. Kepsek bakura beringkesek. Ini kok baru bilang serba bisa toh? Bukan cuma main rame. Zara. Nah, ada bersama apa ini, mau bilang apa ini? Pak Kepsek nih. Sudah, panggil nama Tendri saja. Ini Pak Bersama, Kepsek bersama Bapak Kepala Sekolah, CEO, ada Bapak Tendri Mambu. Ya, Nama tengah? Michael. Tendri Michael Mambu. Sadar. Bagaimana ini Pak Kep? Ya, Sehat-sehat? sehat-sehat. Ya. Kalau apa teh? Murid bagaimana? Yang tahun lalu? Ya, kalau untuk tahun lalu ya, itu benar-benar apa? Terjun bebas. Terjun bebas. Iya, terjun bebas. Jadi tahun lalu itu betul-betul masa transisi atau masa kekelaman. Masa Bagi yang kekelaman. punya sekolah-sekolah musik pasti tentu mengalami hal yang sama. Ya, tapi seiring waktu berjalan, ya puji Tuhan lah, maksudnya kembali belum normal sih, tapi ya lumayan lah, murid-murid bertambah. Dan satu hal itu tahun lalu itu kita nggak pernah tutup gitu. Jadi sampai ada sekitar 20-25 murid itu kita tetap on site ceritanya. Fight terus. Aduh, tak kira cuma kita. Aduh. Seperti itu. Ya, nggak ada yang suka kok ini kan. Betul. Orang Situasi. mesti fight terus. Betul. Kalau orang berhenti mungkin nggak ada hari ini. Iya, betul. Tidak ada ide-ide yang luar biasa seperti paket buat hari ini. Nah, Pak Tendri ini dulu kita kenal toh dari challenge. 1, 2, 3, 4. Ya, challenge tahun lalu ya. Challenge. Betul. Karena corona, kong akhirnya aduh, bikin apa ini ya? Terinspirasi dari banyak challenge di betul. IG, akhirnya bikin juga. Ketemulah dengan beliau, udah gitu
kita sempat berpikir ini Om Tendri ini, orang memiliki banyak teman yang sama. betul. Ya, betul. Jadi waktu di Batam kita berteman-teman kenal Pak beliau ini, dan pas dorang selalu jatahnya, kenal Pak Kak Tendri. Kita coba pikir yang mana ini begitu kan. Akhirnya kita lihat review, oh yang ini DP maksud. Nah akhirnya penasaran, kita sempat datang sini, terus ngobrol-ngobrol, ternyata pernah di Batam. Tahun berapa kota itu? Di Batam itu 2013 ya? 2013 ya, 2013 pertengahan sampai 2014 awal. Gitu. Jauh sebelum itu ada di mana ini? Jauh sebelum itu sebenarnya 2010 di Jakarta. Iya kan? Mau coba merantau ya. Oh memang Jakarta duluan. Iya, Jakarta duluan. Jadi sebenarnya Jakarta dari 2006 2007 balik lagi ke Manado, balik lagi ke 2010 balik lagi ke Jakarta. Tapi sondak lama itu sekitaran ya hampir 1 tahun lah. 2011 ingat September ya balik, terus buka bisnis di sini. Ya tapi begitulah, karena bukan panggilan di bisnis. Akhirnya betul-betul kembali lagi ke kehidupan nyata sebagai pemusik gitu. Memang passion di musik. Iya, memang passionnya di musik gitu. Jadi merantau akhirnya balik untuk membawa visi besar atau untuk membangun daerah sendiri. Iya, betul. Tapi sebenarnya begini, Pak Riddle ini juga sebenarnya kita sudah bukan kenal ya, tapi dengar itu 2016 lewat seorang teman itu. Oh, siapa itu? Hani Tux. Iya. Hani Tux. Jadi sebenarnya dia yang waktu kita awal-awal buka kursus di sini toh. Nah, terus dia bilang, "Ten, itu di Bitung itu ada sekolah musik besar itu." Oh ya? Oh, sadap. Siapa itu Han? Nah, di situ baru saya tahu, ini dari ceritanya. Tapi dia yang cerita dari Papua juga toh. Pak Riddle buka di sana, pernah ngajar juga di sana, balik ke sini, jadi buka di Bitung. Jadi justru sebenarnya Pak Riddle ini saya sudah kenal lebih dulu. Gitu. Oh iya, baru tahu. Jadi beliau ini luar biasa. Biasa di luar. Oke, nah jadi memang ternyata tuh super ya. Jadi yang tanya waktu itu Sam. Ya betul ya. Terus ada beberapa teman, don bilang, Kak kenal Pak Kak ini. Nah terus akhirnya kita penasaran dan akhirnya mau cari tahu orang dua ini Pak sebenarnya baku tahu atau tapi memang baku tahu sobat teman di IG kan itu, tapi belum say hello begitu ya. Betul. Baru tahun lalu akhirnya baku dapat. Akhirnya. Dan jadi dari merantau kembali sini dengan tujuan. Sebenarnya belum ada tujuan waktu kesini, memang betul-betul ini mau bikin apa toh, bisnis juga nggak bisa bisnis gitu. Dan akhirnya pas pulang dari Batam itu tiba-tiba bukan ada suara yang ngomong terbesit begitu, tapi kayaknya begini, karena buka tempat les musik jo begitu. Awalnya boleh ini atau enggak ya? Nah, tapi akhirnya tanpa berpikir panjang ya kita mulai untuk mengumpulkan alat-alat ini teman-teman, dan memang betul-betul itu awal yang kalau orang Manado bilang awal yang cowboy begitu. Yang pokoknya jalan dulu ya, lagi dulu ya, gitu, seperti itu. Kayaknya semua orang begitu ya. Kita juga begitu sih. Ya. Jadi Kak Tendri ini fokus di pelayanan. Iya, kebanyakan lebih ke pelayanan. Lebih ke pelayanan. Musik ya, main musik di pelayanan.
bukan khotbah. Dari kapan Kak Henry belajar musik, dari tempo apa? Kalau belajar musik itu sebenarnya start awal itu SMP. SMP, iya, ada keluarga. Ya, keluarga Kong atau opa saya yang almarhum, dia kasih aja. Tapi waktu itu belum serius. Jadi akhirnya terhenti. Tapi sudah bisa main. Piano. Iya, main piano. Dulu apa ya? Kenal bukan piano, keyboard. Oh, okay. Tools yang kecil-kecil itu. Nah, tapi akhirnya SMA itu kepingin lagi belajar gitu. Jadi waktu SMA ternyata betul-betul jadi semangat untuk belajar. Jadi serius. Iya, seriusnya di SMA itu. Dan akhirnya belajar sampai hari ini terus belajar. Mantap. Oke, sebagai founder di GRSB Kawan-kawan, kira-kira waktu itu jadi kita singkat cerita berpikir kan, bagaimana mungkin ini ada sekolah musik di Kawan-kawan. Iya. Jadi kita berpikir kan biasanya kan di Manado begitu. Di kota-kota besar iya, ya. Orang Manado juga berpikir, ada kota di Bitung. Iya, betul. Begitu dan karena dulu orang cuma tahu di Manado. Iya, betul. Dan pada saat itu kita berpikir, ada ya di Kawan-kawan, bukan main dompe berani dan. Iya, betul. Nah, waktu itu pas buka itu sekarang seberapa tahun Kote? Kita di Kawan-kawan sudah jalan 7 tahun. 7 tahun. Waktu itu berpikir mau selama ini ya, Mbak? Mau sampai sekarang katanya? Ya, waktu awal atau cuma coba-coba? Ya, coba-coba saja. Jadi enggak pernah berpikir untuk kita harus bisa bertahan lama begitu. Enggak pernah terlintas pun untuk 2 tahun, 3 tahun itu enggak pernah. Nah, tapi ya entah kenapa seiring waktu berjalan ternyata lebih hari passion kita di sini lebih besar lah. Makin cinta, makin cinta, betul. Makin cinta dan akhirnya memotivasi pribadi kita untuk tetap harus bikin sesuatu yang berdampak untuk masyarakat gitu. Seperti itu. Berarti DP poin jelas ya. Pada dasarnya orang punya visi untuk memberikan dampak yang baik. Ya, betul. Karena ya minta maaf, musik kan ada DP konotasi negatif. Iya, betul. Orang nggak bisa pungkiri itu. Banyak lah. Betul. Ya, orang-orang dulu bilang, mau makan apa? Iya, betul. Main musik mau makan apa? Seolah-olah cuma PNS lah. Iya, betul. Nah, begitu. Terus orang cuma berpikir musik itu cuma hobi betul. Terus juga kalaupun serius di musik mungkin mau jadi pamabo lah, betul, identik. Iya, identik dan jadi konotasi suka situ. Betul. Jadi ketika orang dengan edukasi musik, jadi DP kembali lagi di tujuan awal, memang orang tujuan, Kak Henry tujuan adalah untuk membuat dampak yang baik ya. Ya, betul. Sekarang murid selama 7 tahun berapa ratus banyak ya? Ya kalau mau hitung-hitung ya di atas berapa ya? 300-an. 300 ya, 300-an. Sampai jalan sekarang ya 300 atau pokoknya mendekati hampir 400-an lah. Hampir. Ya, hampir. Banyak. So banyak. Nah, ada Kak Henry murid-murid nih. Hari ini orang bicerita santai. Tadi kemarin di Bitung kita berpikir, ujang-ujang minta bikin apa ini. Lanjut orang berjalan dulu bertempi saudara ini. Nah, Kak Henry sendiri menjadi orang terinspirasi. Jadi Ridul Som juga berpikir kan, ternyata orang The Fight ini bukan cuma orang, ada teman-teman yang lain juga yang lagi fight, dan orang sangat mengapresiasi karena bagaimanapun
untuk bertahan itu nggak mudah tuh. Iya betul. Ya DP fluktuatif mengerikan lah tuh. Ya, Tuh kadang betul. tinggi, kadang memang Ya. plaka total, Betul. baru naik ulang, dan banyak teman-teman yang lain sudah pada tutup. Iya betul. Sedih sih kalau dari kita sendiri kan sedih deh. Ya cuma dapat apa kabar, nih si ini so berhenti Iya, ya. betul. Sayang sekali. Dan kita bersyukur ada teman di Kawangkoan yang masih jalan. Iya, betul. Jadi tadi Bunyi. jadi tadi dari tadi di sini terus dengar anak-anak musik main. Jadi senang dan ternyata orang tidak sendiri sana. Maksudnya kan akhirnya jadi komunitas Iya tuh. betul. Maksudnya bisa kenal Kak Tendri, orang boleh kasih apa? Saling dengar pendapat, bisa sharing itu ya, setidaknya itu bagus support. Iya betul. Dari lihat postingan, ini GRSB kawan-kawan, tuh orang mesti berusaha ini betul. begitu tuh. Dan sekarang sibuk apa Kak Tendri? Ya sekarang sibuk mengajar. Sudah kafe. Iya. Ya tadi kita tes DP kopi mantap. Itu bagaimana DP cerita itu? Jadi sebenarnya ya itu ya kalau itu hobi ya. Kalau musik itu bukan sekedar hobi. Tapi itu Jalan hidup. Ya, jalan hidup, sebuah panggilan. Nah, tapi di kafe itu hobi, tapi akhirnya hobi itu memicu untuk siapa tahu bisa kita menghasilkan walaupun sedikit-sedikit. Nah, mulai dari situ ada teman saya juga yang mau kolaborasi. Dan akhirnya Why not? iya, Jalan. kita hantam di tengah situasi yang seperti ini ya. Kita harus tetap fight begitu. Kok main justru di saat pandemi justru orang buka kafe. Di saat kafe tutup, orang buka kafe. Memang ide awal bagaimana itu? Sebenarnya sih ide awal itu datang secara sudden, tiba-tiba begitu. Kenapa kita tidak memanfaatkan tempat yang ada di space itu dengan coba membuka rumah kopi atau apa. Awalnya sih seperti itu. Tapi kemudian hari demi hari suara itu semakin keras. Coba daripada enggak pakai itu tambah di sebelah kan. Dan akhirnya coba paling inti kalau ada yang mau kerja sama, itu pasti jalan. Dan akhirnya kita coba tanya ada teman, ya mereka mau langsung konfirmasi. Iya, konfirmasi. Walaupun menu-menunya kita belum ada. Nanti menunya dipelajari secara otodidak. Learning by doing. Ya, jadi seperti itu. Wah, luar biasa. Orang justru tambah talenta kan. Iya, betul. Di tengah-tengah situasi seperti ini, talenta hal-hal yang baru itu muncul. Gitu. Banyak juga, tak yakin banyak teman-teman juga banyak cerita yang serupa. Iya, betul. Ada teman-teman yang tadinya nggak kepikiran itu, Bisa, sampai kita iya. tanya, kayak pengelasian ini, tahu kita sudah jadi ada dapat ide baking. Iya, betul. Sama ini tempat teman ada baking ini. Oh iya, yang ini Abe, masuk deh. Jangan lupa ya, support nih. ini nih. Dan banyak teman-teman lain. Orang ya salut lah. Maksudnya itu tuh DP namanya menyerah. Maksudnya orang produktif. Ada saja lah. Orang pe jalan tuh. Betul. Tuhan suka kasih tangan, baking apapun. Betul. Di mana ada Kemauan, di situ situ pasti ada jalan. Ya, gitu. sana. Dulu Kak Tendri sempat ini ada produksi karya. Ya sempat. Sempat. Bikin lagu-lagu sendiri. Coba-coba aransemen. Itu tahun berapa ya? 2012. 2012 coba-coba. Ada sama teman yang sekarang sudah di Jakarta, Roni Pangkei namanya. Oke. Ya, jadi kita coba bikin. Nah, jadi karya-karya itu ada sih beberapa yang masuk ke
ke YouTube waktu lalu. Ya tapi apa ya? Artinya karya memang ya harus berlanjut sih. Bukan cuma selesai satu, sudah selesai. Jadi sampai hari ini masih mencoba bikin sesuatu yang baru. Apa yang bisa kita bikin, lagu-lagu. Walaupun memang ya istilahnya suatu hal yang kita buat itu belum akan langsung booming atau apa. Tapi prinsipnya ya bikin saja begitu sampai dapat waktunya. Gitu. Ya kan? Jadi orang so prepare dulu. Iya, prepare gitu. Jadi lengkap lah ini Kak Henry ini. Selain Avatar, main piano, main saksofon, main gitar, oke toh. Maksudnya chord lah. Iya, terus, iya. Main drum, soalnya main tidak drum. sehebat dengan Kak Riddle lah. Segala. Gitu. Waduh. Sama. Terus produce, boleh backing ini, arranger, Ya sedikit-sedikit. komposer. Terima klien ya, Ya, jadi terima, bikin. ya. Banyak sekarang. Kalau sekarang sepi. Sepi. Ya, situasi begini sepi. Sampai sekarang berapa lagu orang pesanan? Dapat hitung nggak? Sekitar. Dari semenjak, jadi sebenarnya kalau aktif produksi itu mulai dari tahun 2012 ya. 2012 ya, sebelum ke Batam juga pas pulang. Kalau mau hitung-hitung belum banyak sih. Yang bikin sampai satu album begitu. Ibu wali kota tapi lagu. Oh iya, Ini. single ya, single. Single. Ibu wali kota itu. Ya. Jadi luar biasa ya. Walaupun kita di Bitung, Datang sini. Ibu wali kota Bitung pilih di Goan. Memang. Berkat ini. Sebagai musisi, kira-kira pesan-pesan apa ini for adik-adik? Mungkin ada adik-adik yang mungkin cuma coba-coba, atau mungkin adik-adik yang atau kakak-kakak juga yang memang berpikir mau jadi musisi for apa Nah, kira-kira Kak Henry pesan apa? Sebenarnya ini pesan, bukan pesan-pesan terakhir. Jadi sebenarnya begini, awalnya juga waktu saya sendiri belajar musik itu tidak pernah berpikir bahwa akan jadi seperti ini, tidak pernah ada di pikiran. Tetapi satu hal yang saya belajar atau kita percaya bahwa ketika Tuhan telah menaruh sesuatu di dalam hidup kita itu, Dia akan menyelesaikan itu, gitu. Dia akan benar-benar menyelesaikan itu. Jadi waktu pertama kali belajar, passion untuk belajar musik itu besar sekali. Kendati pun betul Kak Riddle bilang, nanti kan mau makan apa dengan musik? Karena kalau di daerah itu belajar musik atau hidup di musik itu kan belum seperti di kota besar. Jadi dianggap bahwa nggak bisa apa-apa lah. Tapi itu saya serius belajar terus, apapun yang saya lakukan, tidak berpikir untuk menjadi musisi besar. Tapi hari itu saya belajar sungguh-sungguh begitu. Saya belajar pakai di gereja, mau main di gereja, kita belajar sungguh-sungguh. Dan satu hal yang penting, dan kita harus percaya, seperti ada teman saya yang bilang bahwa kita itu tidak pernah memilih untuk menjadi musisi. Tidak pernah. Tetapi kalau kita ada sampai hari ini, kita masih ada di dalam musik itu, kita masih bisa bermusik, itu karena musik yang memilih kita. Wah, gitu. Jadi saya rasa sih adik-adik semua kalau sedang belajar atau sementara belajar, kita semua sedang menseriusi tentang musik itu, ya percayalah bahwa memang kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa dari apa yang kita kerjakan saat ini. dalam ini. Dalam ya. Ternyata bukan orang pilih musik, musik Iya, gitu orang. Prinsipnya seperti itu. Sebenarnya bisa saja kita harus jadi pebisnis, dan Kak Riddle bisa melakukan apa. Tapi yang luar biasa, kenapa harus sampai hari ini kita ada di situ? Berarti memang betul-betul di musik memilih kita. Seperti itu. Wah, berarti Kak Henry kira-kira seberapa tahun berkarir di musik? Memang fokus tok di musik ini.
kalau totally ya, kalau dari semenjak belajar, semenjak belajar itu ya jadi profesi ya. Sebenarnya jadi profesi itu dari 2002. Wah, 2000 sekali kan. 2002 sudah betul-betul cinta dengan musik dan memang betul-betul habis begitu. Seperti itu. Jadi terbantahkan lah ya. Dorang bilang mau makan apa? Kak Tendri masih makan? Masih makan goreng lagi. Helia Karidel lah. Sudah. Terbantahkan itu. Dorang juga bilang mau makan apa? Dorang masih makan, men. Ini bukti saksi hidup pasada. Kita sebenarnya berdua saksi hidup. Bagaimana musik itu menghidupi kita. Iya kan? Karya Tuhan lewat musik menghidupi kita. Pokoknya ketika orang serius dengan apa Ya, saja, betul. ternyata apa saja itu akan serius dengan orang. Sederhana sebenarnya. Iya, sederhana. Wah, keren ya. Jadi hari ini semua tinggal sini sekali ini. Sedap di sini. Dingin soalnya tuh di Bitung panas. Ke depan masih ada rencana-rencana Kak Tendri? Sebenarnya kalau rencana kan itu sama dengan harapan. Ada begitu banyak sih. Apalagi lewat sekolah musik, kursus musik yang ada di Kawangkoan, ada begitu kerinduan bahwa dengan adanya sekolah musik ini yang ada di kota Kawangkoan ini, yang kota kecil, itu benar-benar bisa menghasilkan pemusik-pemusik yang luar biasa ke depannya. Jadi akhirnya banyak orang yang akan melihat bahwa wah, musik itu bukan sesuatu atau sekedar hobi, tapi dia betul-betul musik ini menghidupi. Ada something di situ. Wah, gila ya. Itu yang dimengerti Iya, oleh betul. para pelaku. Betul. Keren. Itu sih. Jadi nggak usah ragu lah ya. Ya, betul. Pasti musik ada masa depan. Betul. Pasti. Teman-teman kalau mau belajar nggak usah tapa-tapa. Ini sudah banyak bukti yang masih hidup. Banyak. Iya, betul. Jadi kalau ada teman-teman yang berpikir, mau belajar musik nanti nggak bisa apa-apa. Nah, itu sebenarnya sebuah kekeliruan dalam berpikir. Kenapa? Karena ketika kita mengambil langkah untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini belajar musik, ya lakukan saja, seriusi, dan jangan pernah berpikir bahwa nantinya kita tidak akan ada apa-apa di dalam musik. Yang penting serius. Iya, serius. Ini serius. Sampai hari ini. Jadi Karidel ini sebenarnya sudah banyak memberikan dampak juga bagi kita di sini juga ya. Sekolah musik yang ada di GRSB itu sebenarnya banyak belajar juga, lihat apa yang dilakukan oleh Riddles. Jadi sebenarnya satu hal yang luar biasa apa yang sudah dibangun oleh. Amin. Saling pantau lah. Ya, saling pantau. Ada ide-ide yang wah asik nih dari Karidel gini, gini. Jadi kita jadi semangat juga untuk terus berkarya di dalam bidang musik dan mengajar. Gitu. Ini masih muda tapi keren. Sama berarti. Maksudnya orang juga begitu. Iya, kita sering bilang pak anak-anak, pak teman-teman, ayo masa kawan-kawan boleh, masa ini nggak bisa. Ayo orang punya kesempatan yang sama. Iya, tergantung orang usaha sama atau enggak gitu toh. Kesempatan sama. Tuh masih makan nasi sama-sama. Oke, nah luar biasa sekali. Jadi orang cerita-cerita sederhana ini kita pikir waktu itu kok PPKM gitu. Kita pikir mikir apa ini PPKM ini. Nah, melalui bikin podcast begini kita berpikir supaya para orang-orang yang kita undang ini yang pengen bercerita
dorang juga jadi ada profile. Iya, gitu. betul. Jadi kalau misalnya orang mau tahu, mau klik di YouTube Tenri Mambu siapa sih ini? Nah, ada profile. Iya, betul. Dan cerita-cerita begini jadi menginspirasi. Iya. Jadi juga bahan motivasi bagi orang-orang yang mungkin mau putus asa stop. Iya, betul. Aduh, betul. susah ini main saksofon. Nah, pas dia begini, Iya. masa dia boleh? Betul, Gitu. betul, betul. Jadi kira-kira cuma seperti itu Kak Tenri ini. Kita pe konten-konten cuma sesederhana itu. Dan Kak Tenri ini semua sudah pe waiting list. Kita sudah pikir kita mesti datang ke sana karena orang ini orang penting. Aduh. Tinggal waktunya orang bertunggu Kak Tenri datang. Aduh, iya betul. So 3 kali kita datang. Iya, betul. Kurang kita kan yang belum kesana. Nanti cari waktu, pasti ada DP waktu. Dan makasih banyak Kak Tenri. Sebenarnya dari posisi ini kita yang berterima kasih. Gimana ini? Sebuah momen yang tadi mau diajak ngomong so gugup duluan sebenarnya. Kan ya. Tapi kita berterima kasih untuk hal-hal seperti ini. Banyak hal yang juga akan jadi wawasan yang baik bagi siapapun yang menontonnya nanti. Jangan lupa subscribe ya ini. Mesti harus. Para murid-murid GRSB Iya. sana. Ini ada capsek ini. Sebenarnya bukan capsek kotoran Iya. dua ini kan. Apa ya DP? Sebenarnya owner lah atau CEO. Cuma sudah bilang Cuma orang sudah bilang. Iya, betul. Capsek. Ya sudah lah. Selama masih panggilan wajar. Iya. Dan sopan ya, orang masih yo. Ya betul. Ya pulang ya, siap. Nanti berarti konten Capsek part 2 mesti ada. Oh, Ya siap. kan? Kolaborasi challenge Capsek challenge yang kedua. Siap. Nah, oke Kak Tenri, makasih banyak. Tadi tuh orang makan, udah gitu tuh santai di sini. Memang Kak Tenri ini bye-bye sekali. Pesung, bye-bye lagi, jago lagi memang. Pokoknya yang di wilayah kawan-kawan rugi kalau nggak datang sini. Ada kafe, kopi mantap, udah gitu sangat welcome orang-orang toh. Dan siapa saja yang mau les, silakan hubungi Kak Tenri. Juga siapa lagi yang mau produksi musik, ini orang yang tepat. Ini juga kalau nggak ke kita bisa langsung ke Kak Riddle di Bitung dimanapun bisa semua. Bisa hubungi nanti cek ada nomor WA kan di kamu balik. Nah dong. Ini orang sumber sebenarnya. Nah jadi makasih banyak. Ya, sama-sama Kak Riddle. Masih boleh mau datang ulang. Oh boleh sekali. Kan nanti akan ada acara-acara edukasi juga ke depan dengan Kak Riddle. Pasti. Jadi bagi yang sudah tadi apa lagi Kang? Gilang Ramadan. Sampai sini kan? Ya, sudah datang sini. Tuh, bayangin 4 kali dia datang gitu. Ini Kak Tenri ini bayangkan bisa mendatangkan seorang Gilang Ramadan ke Kawangkoan. Luar biasa ini cerita. Jadi bahan motivasi, inspirasi buat orang-orang sini bahwa ternyata orang boleh berkarya di mana saja. Benar. Ya, betul. Bukan masalah teritorial di mana orang ini. Betul. Nggak ada mindset kita kok cuma di ini di satu tempat yang misalnya orang pikir itu terpencil. Beliau ini berhasil. Jadi teman-teman kalau berpikir kita kok cuma di sini, orang kok di sana. Ini membuktikan. Yang penting serius. Ya, betul. Serius untuk melangkah. Oke, sedikit banyak bukan sedikit banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Dari tadi Tompe bercerita tentang konsistensi dan berani melangkah, dan banyak poin lainnya yang kita dapat dari Kak Tenri. Sukses terus Kak Tenri. Terima kasih, sukses juga buat Kak Riddle ya. Sama-sama kita. Ke depan makin sukses, usahanya makin maju, making cabang lebih banyak, atau menghasilkan musisi-musisi muda dan menjadi UMKM. Iya, betul. Jadi tempat pekerjaan bagi orang-orang lokal. Betul.
sangat mulia ini. Ya, betul. Oke deh, jadi sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Ya. Dan pantengin terus teman-teman. Jangan lupa untuk share hal-hal baik di sekitar kita dan terus melakukan kebaikan, maka kebaikan akan kembali kepada yang memberi kebaikan. Salam super. Oke. Sampai jumpa. Oke. Ini 3 orang ini emang kagak kabut. Mas Ari bilang nama bakar kopra. Itu nggak ada kamu. Iya, punya pipa panas terus 10 matahari. Oke, nih. Dan memang rocker dulu ini. Ya. Thank you. Hati-hati di jalan ya. Siap.